Kali ini kita akan membahas mengenai jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah dan ada berapa macam-macam jumlah mufidah? Al-jumlah al-mufidah hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah wa tusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan faidah sempurna, disebut juga dengan kalam dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia, jumlah mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Jadi kalimat yang sempurna, yang mana kalimat tersebut dapat dipahami maknanya atau dapat diambil faidahnya. Nah, di sini ada contoh jumlah mufidah. Ijlis di sini dia dalam bahasa Arab disebut jumlah. Kenapa jumlah? Karena dalam kata ijlis itu ada domir anta. Jadi jalasa dan anta masuk ke wajan fi'il amr. Ijlis, jalasa dan anta. Nah, berarti dia ada dua kalimah, ada dua kata, yaitu duduk dan kamu. Ijlis, duduklah kamu. Nah, ini jumlah mufidah karena nanti dia memberikan faidah yang sempurna, sehingga orang-orang yang mendengar kata ijlis mereka akan faham maksud dari perkataan tersebut. Kemudian contoh lainnya, Allahu akbarun. Allahu, Allah. Kenapa dengan Allah? Akbar, besar. Jadi kita mendapatkan faidah bahwa Allah itu maha besar. Maka ini juga termasuk jumlah mufidah. Atau la tashrab al-qahwah. Janganlah kamu minum kopi. Ini juga jumlah mufidah karena kita mendapatkan faidah dari jumlah tersebut bahwa kita dilarang meminum kopi. Nah, coba kalau kita bayangkan misalkan hapus kalimah qahwah. La tasrab, janganlah kamu minum. Nah, kalau seperti ini dia tidak disebut jumlah mufidah karena tidak memberikan faidah. Janganlah kamu minum. Jangan minum apa? Artinya nanti jumlahnya belum sempurna. Faidah yang berada dalam kalimah ini itu belum sempurna. Janganlah minum. Tentu orang yang mendengar janganlah minum pasti akan bertanya, jangan minum apa? Makanya jumlah mufidah itu adalah jumlah yang memberikan faidah sempurna. Maka disempurnakanlah dengan kata al-qahwah. La tasrob al-qahwah. Janganlah kamu minum. Minum apa? Minum kopi. Janganlah kamu minum kopi. Kemudian selanjutnya, al-waladu dhahaba ilal masjid. Anak itu dia telah pergi ke masjid. Maka ini adalah jumlah mufidah. Kita mendapatkan faidah dari jumlah ini. Misalkan kita hapus ya kata dhahaba sampai masjid. Al-waladu. Dhahaba ila masjidnya kita hapus. Al-waladu, anak itu. Ini terjemahnya salah ya. Terjemahnya salah ini. Bukan aku tapi anak kecil ya. Anak itu. Kenapa dengan anak itu? Maka kalau tidak ada dhahaba ilal masjid, ini tidak dikatakan jumlah mufidah. Makanya jumlah mufidah itu harus memberikan faidah. Kalau tidak memberikan faidah, maka tidak disebut jumlah mufidah. Meskipun terdiri dari kalimat yang banyak. Nah, ini contoh jumlah ghairul mufidah yang tidak ada faidahnya. Hal, apakah? Ini tidak memberikan faidah sama sekali. Apakah? Orang-orang tentu tidak akan paham maksud dari kata ini. Apakah apa gitu.
baitun kabirun, rumah yang besar itu. Rumah yang besar itu. Pasti orang-orang bertanya, kenapa? Kenapa dengan rumah besar itu? Makanya kalau kalimah atau jumlah tidak memberikan faidah, tidak disebut jumlah mufidah. Seperti baitun kabirun, rumah yang besar itu, dia tidak memberikan faidah. Berbeda kalau misalkan baitun kabirun ba'idun, rumah besar itu jauh misalkan, maka kita mendapat faidah bahwa rumah itu jauh. Kemudian babul masjid, pintu masjid itu. Kenapa dengan pintu masjid itu? Nah, berarti dia belum memberikan faidah. Babul masjidi muglakun, pintu masjid itu tertutup. Nah, berarti dia memberikan faidah kalau ada kata muglakun. Tapi kalau babul masjid saja dia tidak memberikan faidah, maka tidak disebut jumlah mufidah. Minal madrasah, dari sekolah. Apa yang dari sekolah? Apakah orang? Ataukah murid? Ataukah guru? Siapa? Maka minal madrasati ini dia belum jelas, belum memberikan faedah yang sempurna. Contohnya misalkan di depannya kita berikan kalimat al-mudarris. Al-mudarrisu minal madrasah. Guru itu dari sekolah. Nah, kita mendapatkan faidah dari jumlah tersebut. Tapi kalau minal madrasah saja itu tidak ada faidahnya. Maka dapat dipahami jumlah mufidah itu adalah susunan kalimat atau susunan kata yang mana dari susunan tersebut memberikan faidah yang sempurna sehingga orang yang diajak bicara itu tidak akan bertanya lagi atau mendapatkan faidah dari kalimat tersebut. Nah, jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa bedanya? Bedanya adalah jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, makanya disebut jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Contoh, babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu maftuhun, terbuka. Al baitu kabirun, rumah itu, kenapa rumah itu besar. Al waladu, anak itu, kenapa dengan anak itu? Dzaba ilal masjid, dia telah pergi ke masjid. Nah, dia jumlah mufidah karena memberikan faidah yang sempurna, dan dia jumlahnya diawali dengan isim. Babun, isim. Al baitu, dia isim. Al waladu, isim juga. Adapun yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah mufidah yang diawali dengan fi'il. Contohnya, kul Allahu Akbar misalkan. Kul, katakanlah oleh kamu. Apa yang harus dikatakan? Allahu Akbar. Nah, jumlah ini memberikan faidah. Kita harus mengatakan Allahu Akbar. Dan jumlah ini diawali dengan fi'il. Fi'il kul, fi'il amr, katakanlah. Kemudian, la tashrob al-qahwah, janganlah kamu minum kopi itu. La tashrob, dia juga fi'il. Kalimat ini memberikan faidah dan diawali dengan kalimat fi'il. La tashrob, fi'il nahyi. Kemudian, zahabtu ilal masjid, aku telah pergi ilal masjid, ke masjid. Nah, jumlah ini memberikan faidah dan jumlah ini diawali dengan fi'il madi. Nah, jadi jumlah mufidah terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah mufidah yang diawali dengan isim,
sedangkan jumlah mufidah adalah sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah mufidah yang diawali dengan fi'il. Dan perlu diingat, dia harus memberikan faidah. Misalkan kalau la tashrob, kohwahnya dihilangkan, la tashrob, janganlah kamu minum, maka jumlah la tashrob itu tidak memberikan faidah yang sempurna. Nah, untuk kali ini itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.